kembali lagi di sini di channel Dengar Cerita. Di sini saya akan membahas tentang film animasi yang telah rilis pada tahun 2014 berjudul Big Hero 6. Film ini berisikan full spoiler, jadi bagi kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip video ini. Gak usah lama-lama, siapkan bantal dan cukup rebahan. Film dibuka dengan memperlihatkan pemandangan sebuah kota, kemudian berpindah ke acara pertandingan robot. Di sini, ada seorang anak bernama Hiro yang juga ikut serta dalam pertandingan robot. Awalnya, robot buatan Hiro mengalami kekalahan. Namun, di pertandingan selanjutnya dengan taruhan yang lebih tinggi, robot si preman seketika modar dengan hanya satu kali serang. Kemudian, diperlihatkan kakak Hiro bernama Tadashi. Tadashi datang dengan tujuan menjemput Hiro, namun mereka berakhir di penjara karena pertandingan robot yang diikuti oleh Hiro merupakan pertandingan ilegal. Singkat cerita, Hiro dan kakaknya dibebaskan dengan tebusan dari bibinya bernama Cass. Seperti kakak pada umumnya, ia menceramai Hiro lalu bertanya, ingin seperti apa ke depannya? Dan Hiro menjawab, pada malam itu, Hiro diajak kakaknya untuk pergi ke kampus. Di situ, Hiro bertemu dengan teman-teman Tadashi yang membuat berbagai teknologi. Yang pertama, Gogo, memiliki teknologi roda elektromagnetik. Yang kedua, Wasabi, memiliki teknologi sinar laser. Yang ketiga, Hani, memiliki teknologi kayak bola, namun dengan berbagai fungsi. Yang keempat, Fred, ia tak memiliki kejeniusan otak seperti yang lain, tetapi ia sangat menyukai karakter naga. Dan ini adalah robot buatan Tadashi bernama Baymax, yang berfokus pada perawatan kesehatan. Kemudian, ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan mereka. Dia adalah Profesor Robert. Melihat adiknya yang sangat ingin sekolah di tempatnya, Tadashi memberikan sebuah saran untuk mengikuti pameran di kampusnya. Nampak usaha dari Hiro agar dapat menampilkan yang terbaik. Berpindah ke pameran, ternyata banyak orang yang terpukau atas teknologi yang diciptakan oleh Hiro. Termasuk Mr. Gray dan Profesor Robert. Akhirnya, Hiro diterima di kampus kakaknya. Malam itu, terjadi kebakaran sesaat setelah pameran berakhir. Tadashi menjadi salah satu korban karena ia ingin menolong Profesor Robert yang terjebak di dalam gedung. Dan Hiro menjadi yang paling sedih di antara yang lain atas kepergian kakaknya. Suatu pagi, Hiro nggak sengaja kebentur meja dan membangkitkan Baymax dengan kata-kata "Au". Si Baymax mendeteksi bahwa Hiro sedang mengalami perubahan suasana hati. Dan lucunya, Baymax nih menduga bahwa hal itu dikarenakan pubertas. Kemudian diperlihatkan scene di mana Baymax pergi keluar rumah. Dan banyak kejadian di jalan yang bikin onar satu kota. Sampai Baymax tiba di sebuah gedung disusul dengan Hiro. Gedung itu ternyata berisikan produksi jutaan bike robots. Dan yang terjadi, Hiro bertemu dengan musuh yang gak tahu asalnya dari mana. Di situ
mereka berdua langsung kabur dengan berbagai kejadian lucu terkait Baymax. Untungnya, mereka masih lolos. Hiro pulang dengan membawa Baymax yang udah teler gitu karena kehabisan baterai, plus badannya kempes gara-gara banyak lubang. Sejak kejadian itu, Hiro berusaha menciptakan chip untuk memodifikasi Baymax menjadi robot tempur. Inilah awal mula pertemanan Baymax dan Hiro. Diperlihatkan Hiro dan Baymax yang mencoba melawan orang yang kemarin menyerang mereka. Disusul dengan datangnya Honey, Fred, Wasabi, dan juga Goku yang turut membantu kabur maksudnya, hehe. Mereka semua berhasil lolos walau harus nyemplung ke dalam sungai. Di rumah Fred, mereka membahas tentang siapa yang barusan menyerang mereka. Lalu menduga pelakunya adalah Mr. Grey. Akhirnya, Hiro berinisiatif menciptakan kostum superhero bagi semua. Tak terkecuali kostum Baymax yang juga diperbarui menjadi lebih keren. Awalnya, mereka semua nampak kesulitan, namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka sudah bisa menguasai kostum tersebut. Bahkan si konyol Fred memiliki kostum naga aneh yang bisa lompat tinggi dan menyemburkan api. Kemudian diperlihatkan Baymax yang di-upgrade ke level 2 dengan kostum yang lebih keren. Ketika semua sudah siap, mereka kembali ke markas si Psikopat. Dan mendapati cuplikan video ketika anak Profesor Robert pergi ke suatu portal dan kejebak di dalamnya. Tiba-tiba si Psikopat nih muncul, dan di sini akhirnya terbongkarlah siapa di balik topeng tersebut. Yaps, itu adalah Profesor Robert. Ternyata selama ini Profesor Robert masih hidup dan menjadikan Tadashi sebagai korban satu-satunya. Profesor melakukan semua ini untuk menyelamatkan putrinya yang terjebak di dalam portal dimensi ruang dan waktu. Dan terungkaplah mengapa Profesor Robert membenci Mr. Grey. Dia adalah orang yang menyebabkan putrinya terjebak di portal tersebut. Hiro dan teman-temannya berusaha mengalahkan ambisi dari Profesor Robert dan mengingatkan bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu hal yang salah. Setelah mereka semua mengalahkan Profesor Robert, Baymax dan Hiro masuk ke dalam portal karena Baymax mendeteksi tanda kehidupan di dalam sana. Mereka terkejut karena mendapati seorang wanita yang ternyata itu adalah anak Profesor Robert yang dikira udah mati tapi masih hidup. Ya kayak tertidur gitulah, atau bisa disebut mati suri. Hiro dan Baymax berusaha menolong anak Profesor Robert, namun karena banyak kerusakan akibat benturan yang mengenai Baymax, jadi mereka nggak bisa keluar. Tapi si Baymax terfikirkan untuk mengeluarkan Hiro dan anak Profesor Robert tersebut dengan tinju saktinya. Di sini nih, bagian paling menyedihkan terulang kembali, di mana Hiro akan kembali mengalami sebuah perpisahan. Tapi ternyata Baymax menaruh chipnya di genggaman tangannya. Akhirnya Baymax berhasil dibangkitkan dan mereka berakhir menjadi 6 sosok superhero. Udah dulu ya ceritanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan nyalain tombol lonceng biar bisa update terus sama cerita di channel ini. Oh ya, bila kalian mau saran untuk film yang mau aku bahas, langsung aja tulis di kolom komentar.